Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan mereview kelima emulator PS2 yang ada di Android. Pada video sebelumnya Henry udah pernah mereview emulator Nintendo Switch yang di Android. Tapi untuk video kali ini Henry akan coba review emulator PS2 yang ada di Android, karena untuk yang Nintendo Switch itu udah selesai semua dari part dan part videonya sudah selesai semua. Jadi Henry beralih ke konten baru, yaitu dengan video baru, yaitu mereview emulator PS2 yang ada di Android. Oke, di sini ada 5 emulator yang sudah Henry pasang ya teman-teman. Ini Henry unduh semua dari Google Play Store. Di sini kenapa Henry pilihnya ada 5? Karena di sini emulator yang Henry pilih ini yaitu emulator yang offline teman-teman, yang tidak menggunakan internet sama sekali. Kalau misalkan dicampur dengan yang online seperti Damon dan lain sebagainya, mungkin akan lebih banyak lagi emulatornya. Jadi di sini Henry hanya memilih yang tidak pakai internet aja teman-teman. Oke. Di sini karena sesuai dengan judul dan sesuai dengan pembahasan video kali ini, yaitu hanya review, jadi semua emulator, semua BIOS dan gamenya udah Henry pasang. Jadi Henry akan review ke gameplaynya saja teman-teman. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, langsung kita coba aja di emulator yang pertama, yaitu ada Play Emulator. Ini dia, kita buka seperti ini. Dan di sini Henry udah menyiapkan ROM atau gamenya, yaitu game Downhill Domination, yaitu ukurannya sekitar 2 GB lebih teman-teman, sekitar 2 GB. Ini untuk game ini, untuk semua gamenya teman-teman ya, itu adalah game PS2. Jadi gamenya itu tidak langsung ada pada emulatornya, melainkan kita harus mencarinya game PS2 nya sendiri. Bisa teman-teman cari di rental PS2 atau teman-teman bisa download di penyedia ROM PS2 maupun di mana aja, yang penting ada PS2. Atau teman-teman yang punya koleksi kaset PS2, teman-teman bisa bisa menyalin dari kasetnya, dari boardingan kasetnya itu ke dalam harddisk, terus teman-teman ambil mentahan ISO-nya dan teman-teman salin ke emulator ini. Oke, di sini sudah Henry siapkan semuanya dan Henry udah pasang. Selanjutnya kita bisa cek untuk gameplaynya. Kita langsung buka aja. Kita langsung masuk ke gameplaynya saja teman-teman. Kita langsung, jadi kita akan langsung cek di gameplaynya. Kita akan melihat bagaimana gameplaynya nanti.
Oke teman-teman, jadi bisa teman-teman lihat di atas kiri. Di atas kiri itu terdapat FPS atau frame per second yang dimana teman-teman bisa lihat untuk FPS yang didapat untuk game Downhill Domination ini 11, 12 ini sangat rendah teman-teman ya, antara 11 sampai 12 fps. Ini sangat gelap, teman-teman bisa lihat sendiri untuk gameplaynya barusan, untuk suara juga patah-patah, dan untuk gameplaynya juga sangat begitu gelap. Ini fps-nya sangat rendah. Di sini Henry tidak setting sama sekali untuk emulator ini, jadi Henry hanya menggunakan settingan default. Jadi biar tidak ada tidak ada yang namanya dioprek-oprek. Jadi di sini settingannya masih default, jadi tidak Henry otak-atik. Jadi teman-teman bisa melihatnya secara langsung seperti ini. Oke, kita langsung lanjutkan aja untuk gameplaynya. Oke, barusan juga kita sudah melihat grafisnya. Ada pas dia si player itu loncat terus turun ke tanah, dia itu efek debu yang ada di ban belakang itu terlihat kotak teman-teman ya. Itu terlihat seperti potongan-potongan kotak. Nanti ini dia tampilannya yang udah Henry screenshot yang ini menandakan bahwa grafis dari game ini, dari emulator ini tentunya belum terlalu kuat, jadi masih ada bug dari penampil grafisnya. Oke, biar nggak terlalu lama, jadi Andri akan langsung keluar aja dari emulatornya. Kita keluar, dan sedikit penjelasan dari emulator Play ini. Dia itu offline, tidak menggunakan internet sama sekali. Terus dia juga tidak perlu menggunakan BIOS. Untuk teman-teman yang mau emulator PS2 tapi nggak pengen ribet installnya, yaitu pilihannya yaitu Play emulator. Dia itu nggak ribet, cuma pasang terus pilih game, sudah selesai, tidak perlu pasang BIOS sama sekali. Dan lagi emulator ini tanpa internet sama sekali. Dan untuk kelebihan dari emulator ini, dia masih mendukung Android 32 bit. Begitu juga dengan Android 64 bit, dia sudah support. Jadi untuk teman-teman yang gunakan HP Android yang agak lama, yang CPU-nya masih 32 bit, teman-teman bisa menjalankan emulator ini di Android yang digunakan. Jadi dia udah support 32 bit dan juga support 64 bit. Jadi hampir semua Android bisa menjalankan emulator ini. Tapi perlu diingat bahwa untuk Android 32 bit itu akan berjalan lebih lambat daripada Android 32 bit. Oke, mungkin untuk penjelasan emulator Play ini cukup segitu aja.
mudah-mudahan teman bisa mengerti. Kalau misalkan kurang mengerti, teman-teman bisa ulangin lagi ke menit-menit berikut sebelumnya yang tadi Henry bahas. Oke, selanjutnya Henry akan coba emulator yang kedua, yaitu ini dia, ada Aether SX2. Oke, seperti biasa udah Henry pasang dan akan Henry langsung ke gameplaynya saja dengan game yang sama, yaitu Downhill Domination. Oke, seperti itu teman-teman untuk gameplaynya. Oke, Henry keluar dari permainan terlebih dahulu. Akan Henry jelaskan lagi untuk emulator Aether SX2 ini. Untuk gameplaynya dia oke. Terus dia cukup lancar, lumayan lancar. Di sini Henry menggunakan settingan default, yaitu settingan standar dari Aether SX2-nya. Belum Henry otak-atik. Kalau misalkan Henry udah otak-atik lebih dalamnya lagi, emulator ini bakal lebih lancar lagi teman-teman. Jadi di sini Henry hanya menggunakan settingan default aja buat patokan teman-teman aja. Untuk settingannya mungkin beda-beda ya teman-teman, sesuai selera masing-masing. Nanti kalau teman-teman pengen coba untuk emulator ini, untuk pemasangannya sendiri cukup agak ribet, dan tapi sebenarnya nggak terlalu ribet, cuman agak lumayan lah untuk prosesnya, paling bisa sampai 1 atau 2 menitan. Tapi kalau misalkan teman-teman udah terbiasa dengan emulator PS2 seperti ini, mungkin teman-teman bisa kurang dari 1 menit juga udah selesai untuk settingan-settingannya. Di sini dia juga fiturnya sama seperti Play, dia tidak menggunakan koneksi internet. Terus juga emulator ini tapi dia memerlukan BIOS. Berbeda dengan Play, emulator ini hanya bisa berjalan dengan menggunakan BIOS. Terus juga ada perbedaan dari Play. Emulator Aether SX2 ini hanya support di Android yang sudah CPU-nya itu yang sudah 64 bit. Untuk teman-teman yang Androidnya dengan CPU yang masih 32 bit, sayang sekali belum bisa coba emulator Aether SX2 ini, karena Aether SX2 ini tidak support dengan Android yang 32 bit. Oke,
Untuk gameplaynya lebih lancar dari emulator Play. Jadi ini cukup baik teman-teman dengan game Downhill Domination yang ukurannya sekitar 2,4 gigaan ini cukup baik. Oke, langsung kita keluar aja. Terus kita coba ke emulator yang ketiga di sini. Oke, ada PS2. Emulator PS2 ini aduh namanya itu Pro PS2 Emulator 2 Games 2022. Oke, di sini untuk gamenya seperti biasa udah Henry pasang, jadi tinggal Henry main aja. Kita langsung cek ke gameplaynya.
Oke, seperti yang barusan kita lihat, untuk FPS sendiri dia sama seperti emulator Play yang pertama, masih rendah antara 13, 14, 12, tidak jauh berbeda dari emulator Play. Dan untuk grafis, barusan kita udah lihat juga untuk pada saat loncat itu ada beberapa grafis yang masih rusak, masih terlihat kotak-kotak seperti ini. Tapi ada juga yang sudah bagus, tidak kotak-kotak. Oke, akan Henry langsung keluar aja dari emulatornya seperti ini, dan Henry akan sedikit jelaskan untuk emulator Pro PS2 Emulator 2 Games 2022 ini. Untuk fitur dia hampir sama seperti Play emulator. Untuk pemasangan juga nggak ribet, dia tidak menggunakan BIOS, dia langsung bisa mainkan game-game PS2 yang sudah kita punya. Terus emulator ini juga support di Android yang 32 bit, begitu juga di 64 bit dia support dua-duanya, sama seperti Play. Dan untuk gameplaynya juga hampir sepenuhnya sama dengan emulator Play. Jadi ini bisa dibilang mirip, sekitar 90% lebih ini sangat mirip dengan emulator Play. Oke, langsung kita keluarkan aja dan kita coba emulator berikutnya. Ini dia emulatornya, yaitu Damwon SX2 PS2 emulator. Oke, kita langsung launch emulatornya dan tampilannya seperti ini. Oke, untuk cara pemilihan gamenya seperti ini teman-teman. Kita masuk ke pengaturan, terus teman-teman pilih select game ISO, terus akan diarahkan ke file manager. Teman-teman bisa cari gamenya yang sudah kita simpan di kartu memori. Ini itu gamenya, Downhill Domination. Kita gunakan game yang sama. Kita masuk ke pengaturan lagi, terus kita pilih restart console. Henry, go.
I'm taking you to school, mate. Intimidated, aren't you? Bustin' Big Sorry, mate. Can't stand it coming second. Watch and learn. Oke, seperti itu teman-teman untuk gameplaynya dari Damwon SX2 ini. Kita keluar dari emulatornya. Akan Henry sedikit menjelasin dulu untuk Damwon SX PS2 emulator ini. Damwon SX2 PS2 emulator. Oke, untuk keseluruhan dia mirip dengan Aether SX2. Teman-teman bisa berpikir sendiri mana yang benar mana yang enggak. Teman-teman di sini Henry tidak menghakimi dari kedua emulator ini mana yang asli atau mana yang bisa dibilang dalam kurung mungkin peniru ya teman-teman. Di sini Henry tidak berpikir ke situ. Di sini Henry hanya review aja. Untuk yang seperti itu teman-teman bisa koreksi sendiri dari kedua emulator ini, yaitu Damwon dan juga di Aether SX2. Kenapa Henry bilang seperti ini? Karena seperti yang Henry tahu, untuk Damwon ini dia sebelumnya mengeluarkan atau merilis sebuah emulator yaitu Damwon PS2, tapi dia sekarang mengeluarkan Damwon SX2. Itu adalah kecurigaan yang sangat besar teman-teman, karena dari emulator sebelumnya yaitu Damwon PS2 itu banyak sekali yang netizen yang gimana ya, nyindir gitu nggak jelas. Jadi mungkin Damwon mengeluarkan evolusi baru yaitu Damwon SX2, yang mana mungkin aja Damwon ini terinspirasi dari Aether SX2. Mungkin terinspirasi, bukan inspirasi tersebut bukan seperti bukan maksud, mungkin bukan niru ya teman-teman, tapi mungkin dia hanya terinspirasi dari Aether SX2. Tapi kalau misalkan teman-teman ada berpikiran mungkin ini adalah niru, mungkin itu tergantung dari masing-masing individu. Oke, di sini Henry tidak menghujat dari emulator ini ataupun dari Aether SX2 sendiri. Jadi di sini Henry hanya melakukan perbandingan dari gameplaynya saja. Oke, untuk fiturnya sendiri dia emang benar-benar mirip dengan Aether SX2. Hanya beda dari tampilan aja teman-teman. Di sini untuk tampilannya ada sedikit perombakan dari Aether SX2, tetapi untuk fitur-fiturnya mirip dengan PS2, dan untuk cara pemasangannya juga sama seperti Aether SX2, tapi ada sedikit perubahan. Jadi tidak sampai 100%, sekitaran 80% lebih dia itu mirip dengan Aether SX2. Oke, untuk emulator ini juga sama seperti Aether SX2 juga, dia hanya support dengan Android 64 bit. Untuk yang 32 bit belum bisa. Mungkin untuk kedepannya mungkin emulator ini bisa dikembangkan lagi agar bisa berjalan di Android 32 bit. Tapi untuk saat ini hanya Android 64 bit saja yang bisa menjalankan emulator ini.
Oke, untuk pemasangan lainnya juga dia perlu BIOS. Dia bisa langsung seperti play. Untuk gameplay udah lumayan cukup baik, seperti Aethersec 2. Cukup lumayan ringan. Di sini tidak juga Henry setting-setting. Jadi di sini Henry original menggunakan settingan default hanya untuk patokan teman-teman aja sebagai penonton yang udah nonton video ini. Jadi tidak Henry otak-atik sama sekali semua emulatornya. Oke, kita langsung keluarkan dan kita cek emulator yang terakhir, yaitu emulator yang kelima. Ini dia emulatornya, yaitu PS2 emulator. Oke, kita pilih select disk. Kita cari game PS2 nya. Ini dia, seperti biasa menggunakan game yang sama, yaitu Downhill Domination. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, kita langsung keluarkan dari permainannya. Seperti ini. Jadi Henry jelaskan lagi untuk PS2 emulator ini. Dia mirip dengan emulator sebelumnya, dengan Aethersec 2 dan juga dengan Damwon SX 2. Tapi dia untuk tampilan dia lebih mirip ke Damwon SX 2. Tapi untuk semua fitur semua mirip dengan Aethersec 2. Oke, untuk gameplay barusan kita udah lihat. Untuk gameplaynya juga lumayan agak lancar. Framenya juga agak nggak terlalu rendah. Terus emulator ini juga masih sama seperti Damwon SX 2 dan Aethersec 2. Dia hanya support di Android 64 bit. Terus dia tidak menggunakan internet sama sekali. Untuk pemasangan cukup agak lumayan, agak nggak ribet, tapi sekitar 1 menit mungkin selesai. Untuk yang awam, mungkin kalau teman-teman yang udah terbiasa kurang dari 1 menit juga udah selesai. Seperti biasa untuk settingannya juga masih default, tidak Henry otak-atik semuanya dari semua emulator. Dan emulator ini gimana ya, mungkin teman-teman bakal berpikir ini juga sama seperti Damwon PS2 tadi.
Damwon SX2. Mungkin teman-teman ada yang berpikiran juga, mungkin ini juga salah satu mungkin terinspirasi dari Aether SX2, tapi dia menggunakan base atau semua tampilannya itu ke Damwon SX2. Jadi di pertama itu ada Aether SX2, terus ada yang terinspirasi lagi dari SX2 itu ada Damwon. Developer Damwon itu melihat potensi dari Aether SX2, mungkin terinspirasi, jadi dia membuat emulator yang serupa dengan Aether SX2. Di sini bukan Henry tidak bisa menyebutkan ini sebagai peniru ya teman-teman, tapi mungkin lebih baiknya ini mungkin terinspirasi aja. Jadi bakal lebih baik ngomongnya seperti itu. Terus setelah Damwon yang tadi Damwon SX2, terus muncul lagi emulator yang baru, yaitu emulator PS2 emulator ini. Dia mungkin terinspirasi juga ke Aether SX2, tapi dia untuk tampilannya sendiri dia lebih condong ke Damwon SX2. Jadi bisa disimpulkan bahwa si Damwon PS2 tersebut terinspirasi ke Aether SX2, sedangkan si PS2 emulator yang ini dia bisa terinspirasi ke Damwon SX2, bisa juga ke Aether SX2. Tapi untuk base-nya sendiri atau awal-awalnya sendiri yaitu Aether SX2, tapi PS2 emulator ini dia lebih condong untuk tampilannya ke Damwon SX2. Oke teman-teman, mungkin teman-teman agak bingung mendengar penjelasan Henry mungkin seperti ini, tapi kenyataannya emang seperti itu yang Henry rasain teman-teman selama ada emulator pembaruan dari pembaruan teman-teman. Dan ini juga termasuk emulatornya masih baru-baru teman-teman, jadi Henry udah melihat dari emulator ini munculnya kapan-kapannya, awal rilisnya kapan. Jadi dulu kan belum ada sama sekali emulator ini, yang ada cuma Play sama Damwon doang yang saling bersaing teman-teman. Terus Aether SX2 muncul dan semua pengguna Damwon itu langsung meninggalkan Damwon, langsung semuanya beralih ke Aether SX2. Dan seperti biasa untuk di komentar-komentarnya itu sangat pedas sekali sama Damwon PS2, terutama di Damwon PS2 Pro. Karena kenapa? Karena Damwon PS2 Pro itu berbayar teman-teman, jadi orang-orang sangat banyak kecewa karena dia udah membayar, tapi yang didapatkan yaitu sangat tidak sesuai dengan yang dibayar, mungkin seperti itu. Dengan berkat adanya kehadiran dari Aether SX2, mungkin itu jauh lebih baik dari Damwon PS2 itu yang banyak orang rasakan. Dan juga Aether SX2 itu tersedia secara gratis, jadi itu bisa membuat orang-orang jadi lebih antusias lagi untuk kehadiran Aether SX2 ini. Oke, kita keluarkan seperti ini terlebih dahulu. Jadi di sini ada beberapa penjelasan mungkin ya untuk terakhir. Di sini ini Aether SX2 Henry taruh di bawah seperti ini. Jadi ini untuk play di atas. Nah ini ada juga yang sama. Ini dia PS2 emulator yang ini, dia sama dengan emulator play. Oke, ini dia ada satu ya yang mirip dengan emulator play. Ini bisa juga sebagai contoh, mungkin ini juga seperti Damwon, dia juga mungkin terinspirasi dari play, terus dia membuat emulator yang sejenis play. Mungkin ada sedikit beberapa perbedaan yang tidak jauh berbeda, mungkin juga ini tidak Henry bisa sebutkan peniru ya teman-teman. Jadi karena itu terlalu kata-katanya terlalu gimana gitu ya. Jadi Henry di sini mungkin dia terinspirasi, mungkin itu dia kata yang paling tepat. Ada satu ya yang mungkin terinspirasi dari emulator play, karena ini emulator yang udah lama sekali kenal Henry. Dia dulu tidak ada di Play Store, jadi Henry bolak-balik ke situsnya untuk melihat perkembangan dari emulator ini. Dan ini untuk yang kedua ini dia cukup baru daripada Play.
Oke, mungkin untuk play ini mungkin ada yang salah satu inspirasinya ini emulator yang ini ya. Terus untuk Aether SX 2 ini ada berapa? Ada 2 di sini yang udah Henry pilih. Sebenarnya ada banyak emulator PS2 di Play Store. Tapi di sini Henry hanya memilih 5. Kenapa? Karena cara pemasangannya pertama nggak ribet, yang kedua tidak pakai internet alias offline, dan yang ketiga support di beberapa Android yang menengah ke bawah teman-teman. Jadi sih untuk yang menengah ke atas mungkin teman-teman udah jelas akan memilih versi yang berbayar. Mungkin akan ada yang memilih emulator yang lebih baik, lebih bagus, tapi di sini Henry menyesuaikan dengan kebanyakan orang teman-teman. Jadi kebanyakan orang memilihnya mungkin yang pengen yang murah atau pengen yang gratis tapi dengan fitur dengan performa yang cukup baik. Mungkin kebanyakan orang seperti itu, jadi Henry pilih ke 5 emulator ini. Oke, seperti biasa ini dia untuk kedua emulator ini. Dia mirip dengan Aether SX 2 sepenuhnya, hampir sepenuhnya dari fitur, tapi untuk tampilan ada sedikit perbedaan. Dan kesimpulannya adalah mungkin dari ini kedua emulator ini mungkin terinspirasi dari Aether SX 2. Teman-teman bisa cari-cari informasi sendiri mungkin apakah ini terinspirasi ataupun apapun itu teman-teman ya. Karena dari riwayat yang Henry dapat Damwon PS2 itu agak bersaing dengan Aether SX 2. Tapi mungkin developernya nggak bersaing teman-teman, tapi orang-orang yang netizen itu yang bersaing, mungkin yang saling membanggakan satu sama lain. Mungkin untuk developer sendiri dia nggak terlalu menghiraukan. Sama seperti halnya dengan prosesor yang sedang bersaing itu, yaitu AMD dan Intel, mungkin seperti itu. Untuk developer mungkin biasa-biasa aja, hanya para netizennya aja yang saling membanggakan satu sama lain produk yang dikeluarkan oleh AMD maupun dari Intel. Itu adalah contoh kecilnya aja. Oke, jadi untuk kesimpulan dari emulator ini mungkin seperti itu aja yang bisa yang disampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang disampaikan. Kalau misalkan teman-teman kurang mengerti, teman-teman bisa ulang lagi videonya, bisa di play atau diputar videonya secara perlahan-perlahan, diulang-ulang sampai teman-teman ngerti. Atau teman-teman kalau misalkan mau bertanya di komentar juga, silahkan bertanya aja. Nanti kalau misalkan Henry ada waktu dan Henry bisa jawab, akan Henry jawab teman-teman. Oke, untuk keseluruhan emulatornya ada di Play Store, teman-teman bisa langsung unduh. Tapi untuk gamenya teman-teman harus punya sendiri. Teman-teman bisa membelinya di toko-toko PS2 maupun menyalinnya dari PS2. Kalau misalkan teman-teman punya PS2, teman-teman bisa salin di harddisk ataupun dari flashdisknya, terus teman-teman salin ke HP Android. Atau teman-teman bisa punya koleksi kaset-kaset PS2 yang udah lama banget, teman-teman bisa ambil isi dari kasetnya itu, dari burningnya itu, mentahannya, terus teman-teman salin ke PC atau laptop, atau teman-teman bawa ke toko rental PS2, terus teman-teman bisa ambil mentahannya dengan jasa yang di toko PS2 tersebut. Terus teman-teman ambil mentahannya dan salin ke Android. Oke. Dan ataupun kalau teman-teman tidak punya sama sekali mentahannya, teman-teman bisa cari di Google, banyak sekali itu penyedia ROM-ROM dari zaman dulu, dari zaman game-game yang lawas itu, Nintendo Atari kayak gitu, game Brick, game apa ya namanya, game NES, Nintendo Entertainment System yang PVV itu ada banyak sekali koleksinya. Di Google itu ada situs ROM penyedianya. Jadi dia mengkoleksi semua game-game yang dari konsol zaman dulu banget sampai sekarang. Itu banyak sekali lengkap di Google. Teman-teman harus agak jeli juga. Kalau misalkan teman-teman agak awam, mungkin teman-teman agak bingung juga teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga bakal terbiasa kok. Semua udah ada tersedia secara gratis. Jadi teman-teman jangan capek-capek untuk mencari, tapi jangan terlalu terobsesi juga ke emulator ini. Jadi ini hanya untuk hiburan saja teman-teman.
Dan untuk penjelasannya mungkin hanya itu aja yang bisa Henry sampaikan. Kurang lebihnya Henry mohon maaf. Untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, Henry ucapin banyak terima kasih. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Nanti untuk kurang atau lebihnya ataupun untuk pembaruan lainnya mungkin akan Henry lanjutkan di video part berikutnya dengan game-game yang agak besar ya teman-teman, seperti halnya dengan video Nintendo Switch yang udah Henry buat. Jadi untuk video part 2 nya mungkin akan Henry buatkan dengan game yang ukurannya lebih gede lagi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya.